Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al hadirat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan, menganugerahkan pada kita nikmat-nikmatnya, taufiknya sehingga kita bisa istiqomah. Karena sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, habul a'mal indallahi adwamuha wa in aqal. Amal ibadah yang lebih Allah cintai, lebih Allah sukai adalah adwamuha, yang kontinu, yang terus menerus, yang istiqomah, wa in aqal, walaupun sedikit. Walaupun sedikit tapi terus setiap hari. Makanya dulu waktu masih mondok tuh diberikan motivasi sama ustadznya tuh, kalau pengen ngapal Quran coba gerak dihitung Al-Quran itu ada berapa juz. Ada 30 juz, ada berapa surat, ada 114 surat. Ada berapa ayat? Kurang lebih ada 6.666 ayat. Masa sehari satu ayat aja nggak hafal? Kalau satu hari satu ayat, kira-kira bakal khatam hafal Quran berapa? Berapa tahun? Masa iya satu hari satu ayat terus gitu? Sementara kalau dengerin lagu itu 5 menit hafal. Gampang kayaknya. Kalau ngaji tuh ngapal Quran, nggak usah sehari satu ayat. Kayaknya kesedikitan. Tambahin lagi satu setelah selesai sholat fardu satu ayat. Berarti satu hari 5 ayat. Mulai dah tuh semangat. Tetapi harus istiqomah tadi. Adwamuha wa in aqal, sedikit tapi terus. Sehari satu ayat, nambah 5 ayat. Akhirnya sehari bisa 1 halaman. Dan itu setengah jam terus. Dan ternyata memang tidak ada yang paling gampang dihafal kecuali Al-Quran. Paling gampang dihafal, juga paling gampang lupa, paling cepat lupanya. Gampang dihafal, dan kalau salah itu kerasa itu. Ketika kita sudah hafal, kemudian kita ngulang, ada yang salah, entah fathahnya saja atau kasrohnya saja, langsung nggak enak di sini. Wah, kayaknya salah. Atau yang sering ngaji. Kayak Allah yarham ibu saya tuh, kalau saya ngaji salah. Padahal beliau nggak megang Quran. Coba ulangi lagi. Oh iya salah ternyata. Salah sedikit saja, langsung kerasa nggak enak. Tapi menghafal pelajaran atau apa ya, ada susah, karena memang gitu, kalau Al-Quran luar biasa. Dan Al-Quran itu luar biasanya, Allah sudah memberikan tantangan. Semenjak Al-Quran itu hadir, kurang lebih 14 abad yang lalu, dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Kalau kamu ragu, dalam keraguan, dalam kebimbangan
terhadap kitab yang saya turunkan kepada Rasul saya Nabi Muhammad SAW, fa'atu, maka buatlah satu surat saja yang serupa dengan itu. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau ragu, ternyata tantangan itu saya dari dulu sampai sekarang juga ada yang sanggup untuk menjawab tantangan Allah tadi. Ingkung shadiqin, kalau kalian termasuk orang-orang yang benar. Kemudian Allah lanjutkan, fa'illam taf'alu, kalau kamu tidak sanggup. Kemarin dijelaskan lam itu harfun nafi fima mado. Harfun nafi dalam artian lam itu adalah menunjukkan arti sesuatu yang tidak bisa dikerjakan pada masa lampau. Fa'ilam taf'alu, kalau kamu yang tidak sanggup, walan taf'alu, dan tidak akan pernah sanggup. Lan tadi yang berarti meniadakan sampai nanti. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu, kalau kamu tidak sanggup dan tidak akan pernah sanggup. Fattaqun narallati waquduhan nasul hijarah uiddat lil kafirin, maka takutlah kalian kepada Allah, takutlah kepada neraka. Sampai ada berbagai macam orang-orang orientalis berusaha merubah, ngurangin satu ayat, ngurangin satu huruf, mindahkan satu harokat saja, kebaca salahnya. Itu luar biasanya Allah. Banyak jutaan, bahkan mungkin miliaran muslim yang menghafal Al-Quran. Ada orang berusaha merubah, menghilangkan, jangan satu huruf, satu harokat saja, pasti ketahuan. Dan karena itu membuktikan bahwasanya inilah mukjizat Rasulullah SAW dari Allah, dan memang membuktikan Al-Quran itu yang benar-benar firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kitab yang menyamainya. Sampai orang Muslim Amerika ketika terjadi pembakaran Al-Quran, sok mangga, silahkan kumpulkan semua Al-Quran di dunia, dibakar habis, termasuk komputernya, termasuk file-file yang menyimpan ayat-ayat Al-Quran, hapus semua, silahkan dibakar. Dengan catatan sama-sama dibakar juga kitab-kitab yang lain. Demi Allah, tidak ada akan sanggup agama manapun untuk mendatangkan kitab yang serupa kecuali Al-Quran. Sudah dibakar habis juga karena ada dalam miliaran orang yang menghafal Al-Quran. Akan ditulis lagi walaupun filenya dihapus dari komputer. Tapi kitab yang lain, karena Injilnya banyak, Pak. Ada Barnabas, ada Lukas, ada Matius. Dan satu Injil dengan yang lainnya kontradiksi. Saling berlawanan. Maka inilah agama yang benar-benar menggunakan logika, akal sehat, ya, agama Islam. Maka luar biasa, Masya Allah. Dan adem, Pak. Ada orang mu'alaf, nenek-nenek ngaji Quran terus, cucunya nanya, "Nek, ini orang-orang Inggris, do you understand what you read?" Nenek paham gak apa yang dibaca? Gak paham. Kenapa nenek baca Quran yang nenek gak paham? Neneknya gak balas. Cuman nenek nyuruh si anak tadi, cucunya disuruh tuh, ada keranjang buah terbuat dari rotan, di depan rumah kita ada sungai. Sok, kamu ambil air itu dengan keranjang tadi sehari sekali. Terus, dan cucunya nurut, diambil lagi. Ya Nek, gak bakal ini, gak bakal penuh. Namanya keranjang buah kan terbuat dari rotan, carang-carang gue. Ambil air, kosong. Ambil air, kosong.
tapi berulang kali. Kemudian setelah capek ditanya gimana, apa hasilnya? Nggak dapat airnya nih. Tapi coba lihat keranjangnya. Kenapa keranjang? Jadi lihat bersih keranjang. Karena selalu kena air tadi. Maka orang yang mendawamkan baca Quran walaupun nggak ngerti, hatinya tuh bersih. Allah jaga. Allah akan arahkan untuk menjaga hatinya, membersihkan dosa-dosanya. Maka ada yang lomba-lomba tuh. Ada yang one day one juz. Ada yang baca Quran 1 hari 1 juz. Berarti sebulan khatam. Bagi orang yang hafal Quran, maka diwajibkan atasnya supaya hafalnya tetap ada, maka 1 hari 5 juz. Supaya tetap ada hafalannya. 1 hari 5 juz, berarti seminggu khatam. Maka jangan sampai kita ngamal baca Quran ngaji sehari khatam tapi setahun gak ngaji-ngaji lagi. Ini yang gak tidak, makanya adwamu hawain akal, sedikit tapi terus. Ya kalau sehari 1 juz nggak sanggup, ya paling enggak sehari sehalaman, habis subuh ngaji. Yang penting istiqomah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai kepada mendoakan orang yang bersin, saudara kita yang muslim yang bersin ketika mengucapkan hamdalah. Kemudian adab atau etika ketika kita bertamu ke rumah orang, patokannya adalah dalam Al-Quran hatta tasta'nisu, sampai kita merasa nyaman, baru wa tusallimu ala ahliha, baru mengucapkan salam. Bahasa kitanya atur nafas dulu. Kemudian selanjutnya adalah wa 'alaika bi'iyadatil marḍā wa tasyyi'il janaizi wa bi ziyarati ikhwanika al-muslimin fillahi kullama ishtaqta ilaihim wa bi musafahatihim 'inda liqa'i wa su'alihim an ahwalihim wa su'ali amman ghaba minhum fa in kana maridan udtahu wa in kana fi syughlin a'antahu in istata'ta wa illa da'auta lahu. Hendaknya kalian mengunjungi orang yang sakit atau menengok orang yang sakit. Batasyi'il janaizi, dan mengantar jenazahnya. Babi ziyarati ikhwanika, dan mengunjungi saudara-saudaramu al-muslimina, yang orang sesama muslim, fillahi, karena Allah Ta'ala. Kullama ishtaqta ilaihim, ketika muncul rasa kangen, ilaihim, kepada mereka. Wa bimusafahatihim, dan juga dengan bersalaman dengan mereka, indal iqai, ketika berjumpa. Wa su'alihim an ahwalihim, dan bertanya kepada mereka an ahwalihim, tentang keadaan mereka. Wa su'al an ghaba amman ghaba minhum, dan bertanya tentang siapa saja yang tidak hadir di antara mereka. Fa in kana maridan, jika orang tersebut tidak hadir karena sakit, udtahu, maka tengoklah. Fa in kana fi syughlin a'antahu, dan jika orang tersebut dalam keadaan kerepotan, a'antahu, bantulah orang tersebut, in istata'ta, semampu kalian. Wa illa, kalau tidak sanggup, kalau tidak mampu membantu, ta'auta lahu, maka hendaklah berdoa, mendoakannya. Maka ini adalah merupakan perintah sunnah Rasulullah SAW
terhadap sesama muslim, yaitu mengantar jenazahnya, kemudian mengunjungi saudara kita yang sakit. Maka aplikasinya banyak sekali yang yang dikreasi oleh ulama-ulama kita, orang-orang kita zaman dulu. Ada mengadakan reunian, ada juga mengadakan arisan. Diniatkan untuk silaturahmi dan menjalankan sunnah Rasulullah, maka luar biasa. Dan dalam hadis Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi atharihi wa yunsalahu fi rizqihi falyasil rahimah. Di sabda Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang pengen dijembarkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah ia menjalin silaturahmi. Maka dibuatlah silaturahmi dalam bentuk arisan. Seminggu sekali, ada yang bulanan. Kalau memang ada kesepakatan untuk biaya administrasi, maka di luar itu, dan harus disepakati sehingga antarodin, sehingga sama-sama ridho. Kemudian dalam Islam kita sering mengenal kata istilah dermawan. Dermawan itu artinya apa? Orang yang sering memberi. Padahal dalam Islam dermawan itu ada 4 tingkatan. Pertama, tingkatan syahok. Syahok itu tingkatan terendah, yaitu ketika ada orang minta, dia ngasih. Itu syahok. Ada pengemis datang, dia ngasih. Itu tingkatan terendah dari dermawan dalam Islam, yaitu syahok. Yang kedua, tingkatannya adalah jud. Judun artinya adalah sering atau banyak sekali memberi. Maka dermawan yang dalam tingkatan kedua adalah di atasnya syahok, adalah orang yang banyak sekali memberi. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan karom atau karim. Ini luar biasa, tingkatan karim ini nggak diminta ngasih. Itu karim. Kalau ada orang yang biasa minta, kemudian nggak hadir, dia cari. Itu yang namanya karim. Ini tumben nih Pak, orang ini nggak ada, biasanya minta nggak? Dicari, datengin rumahnya. Nggak diminta, dia ngasih. Itu karim. Yang terakhir adalah yang paling tinggi. Ini justru yang nggak pakai duit, Pak. Namanya ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain walaupun dirinya sangat butuh. Maka dalam kaidah usul fikihnya, al-itharu fi muamalah mahbub, wal itharu fil ibadah haram. Ithar dalam muamalah keduniaan itu sangat dianjurkan. Tapi mendahulukan orang lain dalam ibadah haram hukumnya. Contoh dalam urusan dunia. Ibu-ibu pergi belanja di tukang sayur, kebetulan ikannya itu, ikan guramnya cuma 1. Sementara yang ngirong ada 5. Ibu-ibu ada 5 pengen beli ikan guramnya tadi. Orang yang punya ithar, maka dia merelakan, silakan beli orang lain, nggak apa-apa. Mendahulukan orang lain dalam urusan itu, maka sangat dianjurkan. Ini ithar dalam Islam itu dermawan tingkat paling tinggi. Nggak pakai duit juga bisa. Artinya lebih mendahulukan orang lain. Ketika kita lagi ngantri di puskesmas atau apa, ada orang lain datang, kemudian kita mundur memberikan, padahal kita juga sama-sama
sudah lama ngantrinya, pengen cepat diurusi. Karena ada orang lain ini lebih butuh mendahulukan. Kalau kan Nabi Muhammad ini sifatnya para sahabat Nabi, yaitu orang-orang muhajirin. Luar biasa. Mendahulukan orang-orang Ansor ketimbang dirinya, walaupun butuhnya luar biasa. Kemudian ithar fil ibadah haram. Dalam hal ibadah mendahulukan orang lain hukumnya haram. Berarti dosa. Umpama saya lagi jalan mau masuk masjid, ketika sholat Jumat, siapa yang masuk duluan di masjid pahalanya lebih besar daripada yang belakangan. Nah, Pak Haji di depan saya jalannya. Kemudian ketika buka pintu, Pak Haji mendahulukan saya, silakan. Haram hukumnya. Gak boleh. Itu ibadah urusannya. Kemudian soft awal itu lebih baik daripada soft yang kedua. Ini bagi kaum laki-laki. Soft awal itu lebih baik daripada soft kedua. Soft kedua lebih baik daripada soft ketiga dan seterusnya. Kemudian ada kesempatan kita softnya malah mendahulukan orang lain, mangga di soft duluan. Karena Bapak Wakil Presiden, silakan. Karena Bapak Jenderal, dalam masjid nggak ada begitu, Pak. Semua yang masuk masjid di hadapan Allah sama. Mau jenderal, mau kolonel, mau mayor, mau kopral, kalau dia datangnya terlambat di belakang. Beda kalau dalam acara-acara di luar ibadah. Mendahulukan kepentingan orang lain atas dirinya, walaupun dirinya luar biasa butuh. Berikutnya adalah kalau kita tidak bisa menolong saudara kita yang dalam kerepotan, maka hendaklah kita mendoakannya. Doakan yang baik. Wa 'alaika bi husnil dhanni bi jami'il muslimin wahdhar an tasi'a bil dhanni. Wahdhar an tas'a dhanni bihim. Wa qala alaihi salatu wassalam khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnul dhanni billahi wa husnul dhanni bi ibadillahi. Wa alaikan hendaknya kalian bi husnul dhanni, berbaik sangka, bi jamil muslimina, terhadap seluruh umat Islam. Ini anjuran berikutnya, sunnah berikutnya adalah mendahulukan husnul dzan, berbaik sangka terhadap semua umat Islam. Wahdhar an tasi'a dzan bihim, dan hati-hatilah jangan sampai kita berburuk sangka terhadap mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, khoslatani, dua hal, laisa fawqahuma syai'un minal khairi, yang tidak ada di atasnya sesuatu pun dari sebuah kebaikan. Berarti posisi dia paling tinggi. Dua hal ini posisinya paling tinggi dalam kebaikan, yaitu husnul dzanni billah, yaitu pertama husnul dzan terhadap Allah, husnul dzan bi ibadillah, dan yang kedua adalah husnul dzan terhadap hamba-hamba Allah. Ini yang rada susah untuk kita semua, karena dalam diri kita ada hawa nafsu, kemudian juga ada setan yang bisik-bisiki terus. Maka akan muncul pertama kali adalah pasti suudzon dulu. Ketika ada sesuatu atau seseorang yang terlambat atau nggak hadir, atau murid kita yang, pasti yang muncul adalah otomatis apa dulu? Pasti suudzon dulu. Padahal anjuran di sini adalah untuk husnudzon dulu. Jangan sampai muncul suudzon. Akan tetapi luar biasanya yang muncul itu dulu, Pak ya. Ini biasanya hadir ketika sekolah nggak hadir. Kenapa ini? Maka kita berusaha berdoa pada Allah agar supaya yang dimunculkan itu husnudzon dulu. Sabda nabinya, iyyakum wadhanna, inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hatilah kalian terhadap prasangka, karena sungguhnya
prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Kita suudzon, mau istri suudzon sama suami, itu kerasa Pak, suaminya kerasa. Jangan-jangan abang saya ini selingkuh. Walaupun ada di sana, kerasa di sananya. Di telepon nggak diangkat, istri saya kenapa? Pulang-pulang HP-nya diperiksa dari A sampai Z. Ayo, Masya Allah, ini suudzon luar biasa. Oh, ditanyain ini siapa, ini siapa. Jadi suami pulang tuh kayak masuk ruang investigasi. Kalau istri lagi ngamuk, lagi marah-marah, diem aja sudah. Jangankan kita Pak. Sekali Umar bin Khattab saja luar biasa. Kalau ketika nyampe rumah sudah diem. Aneh. Kenapa anehnya? Ketika di luar biasa garangnya Umar bin Khattab. Tidak ada yang berani. Ketika khotib, ketika merintahkan suatu perintah. Jangankan orang, setan aja kabur ketika beliau lewat. Nyampe rumah, kicep. Bahasa kitanya kicep. Sahabat, ya Umar, anta khalifah. Ya saya di luar khalifah, kalau di rumah ya sesuami. Artinya Masya Allah luar biasa contohnya. Apapun posisi kita di luar, ketika di rumah ya sebagai keluarga sudah. Seorang ayah, seorang bapak, seorang suami. Ya, husnudzon. Pertama husnudzon kepada Allah, yang kedua husnudzon terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Ini dua hal yang paling tinggi kedudukannya dalam hal kebaikan. Wa khoslatani laysa fawqahuma syai'un minasyarri. Dan dua hal yang tidak ada di atasnya dari bahaya keburukan, dari kejelekan, yaitu su'udzonu billah wa su'udzon bi'ibadillah. Sebaliknya, dua hal yang paling buruk, di atas paling buruk adalah pertama suudzon terhadap Allah, yang kedua suudzon terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Kita mohon pada Allah supaya kita dihilangkan daripada suudzon ini. Dan memang susah sebenarnya, cuma harus dilatih. Kebanyakan kita tidak bersyukur pada Allah karena yang muncul adalah suudzon. Na'udzubillah min dzalik. Akibatnya adalah kita menjadi kufur, menjadi kafir. Kafir itu bukan hanya berarti keluar dari Islam. Kafir itu artinya tidak bersyukur, berarti kafir. Kafir terhadap nikmat-nikmat Allah. Kenapa ya Allah engkau jadikan saya begini? Kalau sedangnya kenapa udah? Berarti kan suudzon. Pertanyaan itu muncul karena ada prasangka buruk terhadap Allah. Padahal tidak satu pun yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan merupakan ada hikmah di dalamnya. Kita lanjutkan, pengertiannya adalah wa ghayatu husnudzon fil muslimin, dan puncak ketika kita husnudzon terhadap orang Islam adalah an la ta'taqida syarra fi syai'in min af'alihim wa aqwalihim wa anta tajidu lahu muhammilan fil khairi fa illam tajidu lahu muhammilan fi kal ma'asi fa nihayatuhu husnudzon bi murtakibiha an tanhahum anha wa tadhunnu bihim anna imanahum yahmiluhum alal intiha anha wa tarkul israr 'alaiha bitaubati minha. Puncak husnudzon kita terhadap orang Islam yang lain adalah kita tidak meyakini perbuatan buruk atau sesuatu yang buruk dari perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan orang muslim yang lain, walaupun muncul dalam pandangan kita dia berbuat buruk, beramal buruk di hadapan kita. Puncak husnudzon adalah kita tidak meyakini perbuatan buruk tadi sesungguhnya dia itu begitu. Ada maqalah
al-mu'minu yasturu wa yansah wal fajiru yu'ayyiru wa yahlah. Orang Islam, orang mukmin ketika melihat saudaranya berbuat salah, berbuat maksiat, dia menutupi. Wa yansah, dan menasehati. Si ini lagi ini nih. Kita tahu, kita tutupi. Kemudian kita sampari, kita nasihati. Pak, punten salah. Kalau husnudzon, kita tidak meyakini bahwasanya keburukan itu bukan muncul dari seorang muslim yang lain, walaupun dia dalam keadaan mungkin lupa atau salah. Jadi kalau suudzon, kita meyakini terhadap kejelekan di dalam perbuatan dan perkataan orang Islam, walaupun yang muncul adalah perbuatan baik. Misalul dzalik, contohnya adalah antara musliman yuksiris sholata wa shadaqah wa tilawah fatadhunnu bihi annahu ma fa'ala dzalika illa mura'iyan lin-nasi wa hirsan 'alal mali wal jahi wa hadza dzan al-fasid. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.